Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kehadiran semuanya lengkap ya. Lalu hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, saya akan menyampaikan tujuan dan juga manfaat mempelajari tentang topik yang akan dipelajari hari ini, yaitu kalian diharapkan mampu memahami berbagai jaringan pada tumbuhan, apa saja fungsinya dan juga bagaimana ciri-cirinya. Nah, secara garis besar langkah pembelajaran hari ini yaitu saya akan menyampaikan materi dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya, setelah materi dari saya selesai, kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi yang lebih dan juga mempresentasikan ulang tentang jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita menuju ke PowerPoint ya. Yang pertama, jenis-jenis jaringan itu ada jaringan meristem. Nah, apa sih jaringan meristem? Jaringan meristem atau juga disebut jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis, sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan juga volume. Selanjutnya, ada ciri-ciri jaringan meristem. Nah, yang pertama, terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran kecil. Yang kedua, susunan selnya sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Yang ketiga, bentuk selnya bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik dengan dinding sel yang tipis. Yang keempat, sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. Yang kelima, sel-selnya memiliki satu atau dua inti sel yang berukuran besar. Selanjutnya yang keenam, vakuola selnya sangat kecil atau tidak ada sama sekali, dengan plastida yang belum matang dan berupa proplastida. Yang ketujuh, sel-selnya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. Dan yang terakhir, ke-8, beberapa berfungsi sebagai jaringan penyimpan makanan. Selanjutnya, ada fungsi dari jaringan meristem. Apa sih fungsi dari jaringan meristem? Fungsinya yaitu sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Nah, sel-sel baru ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Pada jaringan meristem, tidak ditemukan fungsi khusus seperti pada jaringan dewasa. Akan tetapi, keberadaan jaringan meristem sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hal ini dikarenakan jaringan meristem menjadi kunci terbentuknya jaringan dewasa melalui proses diferensiasi atau spesialisasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis jaringan meristem ya. Nah, ada dua, dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Apa sih bedanya? Nah, bedanya adalah meristem apikal itu meristem yang terletak di ujung batang utama, ujung lateral, dan ujung akar. Pertumbuhan meristem apikal menyebabkan pertambahan panjang pada tumbuhan, baik ke arah atas pada apikal batang maupun ke arah bawah pada apikal akar. Pertumbuhan ini disebut pertumbuhan primer. Nah, selanjutnya meristem interkalar, yaitu meristem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Meristem interkalar dapat ditemukan pada pangkal ruas batang tumbuhan, golongan rerumputan, beberapa anggota spesies dari Caryphyllaceae dan juga Polygonaceae, serta paku ekor kuda. Meristem interkalar menyebabkan ruas batang bertambah panjang dan juga menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk dari meristem interkalar termasuk jaringan primer. Dan yang terakhir ada meristem lateral,
yaitu meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Nah, contohnya itu ada pada Cambium gabus atau velogen dan Cambium vasculer atau Cambium pembuluh. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar batang dan akar membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Dan yang kedua itu berdasarkan asal-usulnya. Nah, ada meristem primer dan juga meristem sekunder. Nah, meristem primer merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem. Meristem primer memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Sedangkan meristem sekunder merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipih dan atau juga diamprisma dan juga memiliki vakuola besar di bagian tengahnya. Contohnya adalah Cambium vasculer dan juga Cambium gabus atau velogen. Ini ada gambar dari jaringan meristem. Selanjutnya, dan yang kedua adalah jaringan dewasa. Nah, yang pertama pada jaringan dewasa ini ada jaringan pelindung. Jaringan pelindung pada tumbuhan berupa jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan ini berfungsi melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Nah, jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar dan menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Jaringan ini tersusun dari sel-sel hidup yang tidak berklorofil. Nah, klorofilnya ini terdapat pada sel penjaga dari stomata. Jaringan epidermis berfungsi melindungi bagian dalam tubuh tumbuhan dari pengaruh buruk lingkungan atau patogen, menyerap air dan mineral khusus untuk daerah akar, dan juga menyekresi lapisan lilin atau kutikula yang bisa mencegah evaporasi. Ini pada bagian batang dan juga bagian daun. Sebagian sel-sel epidermis dapat berkembang menjadi alat-alat tambahan yang disebut derivat epidermis. Misalnya adalah stomata dan trichomata. Nah, ini merupakan gambar dari stomata dan juga jaringan gabus ya. Selanjutnya ada jaringan dasar. Jaringan dasar atau bisa disebut parenkim terletak hampir di semua bagian tumbuhan. Maka dari itu jaringan parenkim ini dinamakan jaringan dasar. Nah, ciri-ciri dari jaringan parenkim adalah yang pertama, sel-sel penyusunnya renggang sehingga mempunyai banyak ruang antar sel. Ruang antar sel ini digunakan untuk pertukaran gas. Dinding sel tipis dan mempunyai vakuola besar untuk menyimpan makanan cadangan. Dan yang terakhir, sel-selnya berbentuk polihedral atau segi banyak. Ada beberapa jenis-jenis jaringan parenkim, yaitu parenkim asimilasi, parenkim pengangkut, parenkim penimbun, parenkim air, dan juga parenkim udara. Nah, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama yaitu parenkim asimilasi. Nah, jenis parenkim ini bertugas memproduksi zat-zat makanan melalui proses fotosintesis karena mengandung klorofil. Contoh, parenkim palisade pada jaringan pagar dan parenkim spons, bunga karang pada daun. Selanjutnya, parenkim pengangkut. Parenkim ini terdapat di sekitar jaringan pengangkut atau floem dan xilem. Sel-selnya berbentuk memanjang sesuai arah pengangkutannya. Selanjutnya, parenkim penimbun. Ini berfungsi untuk menyimpan makanan cadangan yang berupa gula, tepung, lemak, dan protein. Parenkim penimbun terdapat empulur batang dan akar, umbi, umbi lapis, biji, dan akar rimpang. Selanjutnya, parenkim air. Nah, jaringan ini berfungsi untuk menyimpan air. Umumnya terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit, tumbuhan epifit, dan tumbuhan sukulen. Yang terakhir yaitu parenkim udara atau aerekim. Jaringan parenkim ini berfungsi menyimpan udara. Parenkim udara ini biasa dijumpai pada anggrek,
batang teratai, batang talas, dan juga batang genjer. Selanjutnya ada jaringan penguat. Nah, jaringan penguat ini bisa dipanggil, biasa disebut jaringan mekanik, digunakan untuk memperkokoh tubuh tumbuhan. Jaringan yang pertama, jaringan penguat yaitu jaringan kolenkim. Ciri-ciri jaringan kolenkim yaitu tersusun atas sel-sel hidup, umumnya dijumpai di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, ibu tulang daun, dan buah. Nah, kolenkim jarang terdapat di akar. Selanjutnya, dinding selnya tidak mengandung lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa sebagai penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih muda atau bagian tubuh tumbuhan yang lunak. Dan yang terakhir, jaringan kolenkim merupakan penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang kedua ada jaringan sklerenkim. Nah, ciri-ciri dari jaringan sklerenkim ini, yang pertama terdiri atas sel-sel mati dengan dinding tebal. Yang kedua hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ini berbalik dengan jaringan kolenkim tadi ya, yang terdapat pada tubuh tumbuhan yang masih mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan pada jaringan sklerenkim itu terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal dan terdiri atas lignin. Dan yang terakhir, jaringan sklerenkim ini terdiri atas serabut sklerenkim dan juga sklereid. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Nah, pasti sudah familiar ya dengan xilem dan juga floem. Nah, apa sih xilem itu? Xilem itu jaringan yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sel-sel penyusun xilem umumnya sudah mati dengan dinding sekunder yang sangat tebal tersusun dari lignin sebagai jaringan penguat. Xilem terdiri atas unsur trakeal, trakea, dan trakeid, serabut xilem, dan juga parenkim xilem. Nah, yang selanjutnya ada floem. Nah, floem ini berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Floem terdiri atas berbagai bentuk sel hidup dan mati yang meliputi unsur-unsur gibral, yaitu sel-sel tipis dan komponen pembuluh lapis. Selanjutnya ada sel pengiring, sel albumin, parenkim, floem, dan serabut floem. Saya rasa untuk presentasi hari ini sudah cukup baik, dapat ditingkatkan lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama. Apa saja sih yang sudah dipelajari hari ini? Nah, kesimpulan utamanya adalah jenis-jenis jaringan pada tumbuhan itu dibedakan secara garis besarnya, dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Nah, pada jaringan dewasa itu ada beberapa jenis-jenis jaringan lagi, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar atau jaringan parenkim. Selanjutnya ada jaringan penguat, dan juga yang terakhir ada jaringan pengangkut. Mungkin saya cukupkan sekian untuk hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari materi kita pada pertemuan berikutnya, yaitu sifat totipotensi dan juga kultur jaringan. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.